Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang kemampuan perspektif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Rizky Setia Kartika, Seli Ratnasari, Vivin Kusuma Dewi, Alvin Safitri, dan Dery Septian Kriswanda. Langsung saja kita masuk hasil diskusi kami, yaitu penilaian dan evaluasi pemahaman UPD memiliki 6 aspek. Kemampuan perspektif merupakan aspek penilaian keempat yang menjadi pokok bahasan dalam diskusi kelompok ini. Apa itu kemampuan perspektif? Memiliki kemampuan perspektif artinya memiliki sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Kemampuan perspektif juga diartikan sebagai sudut pandang kritis dan berwawasan luas menurut Wickett dan McTighe 2005. Peserta didik yang memiliki perspektif merupakan peserta didik yang telah mampu mengekspresikan pemikiran dan tanggapan terhadap topik yang telah dibahas, sehingga dapat membangun pengetahuannya menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Selanjutnya yaitu komponen penyusun kemampuan perspektif. Adapun komponen-komponen yang menjadi penyusun penilaian aspek kemampuan perspektif sebagai penilaian dan evaluasi pemahaman UPD yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kredibel. Kredibel dalam KBBI artinya yaitu dapat dipercaya. Ketika memiliki perspektif, peserta didik dapat memperoleh informasi atau bukti lainnya yang dapat diterima untuk bisa dipercayai dan sudah terbukti kebenarannya, sehingga dapat dipercaya sebagai bukti yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu mengungkap. Definisi dari mengungkap adalah kemampuan untuk melihat situasi atau konsep dari sudut pandang orang lain secara terbuka dan menyeluruh. Ketika memiliki perspektif, peserta didik dapat menerangkan dengan jelas, menerima saran dan kritik orang lain secara terbuka dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu adalah wawasan. Wawasan dalam KBBI artinya yaitu tinjauan, pandangan, dan konsepsi cara pandang. Ketika memiliki perspektif, peserta didik dapat memperoleh wawasan atau pengetahuan atau pemahaman baru dari sudut pandang mereka mengenai permasalahan yang sedang diamati. Yang keempat yaitu masuk akal. Menurut KBBI, masuk akal adalah dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis secara sederhana. Ketika memiliki perspektif, peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal secara logis. Dan yang terakhir adalah tidak biasa. Definisi dari tidak biasa adalah berbeda dari yang lain, yang baru, atau out of the box, atau di luar kebiasaan. Ketika memiliki perspektif, peserta didik dapat menemukan atau memecahkan masalah dengan cara menemukan penyelesaian yang berbeda dari yang lain dan lebih kreatif untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu contoh rubrik penilaian kemampuan perspektif sebagai berikut. Berikut ini sumber referensi hasil diskusi dari kelompok kami. Itu tadi adalah hasil pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.